YouTube channelnya April yang insya Allah video ini akan bermanfaat buat kalian semua. Baik, kali ini tuh April akan menjelaskan tentang toharo dengan cara kebersihan dari suatu lingkungan atau keindahan dan kesehatan. Nah, jadi kalian pada tahu nggak sih toharo itu apa? Nah, toharo itu bersuci dari sebuah kotoran yang nyata dan tidak nyata. Kotoran yang nyata itu adalah kotoran yaitu najis, atau kalau kotoran yang tidak nyata itu adalah aib. Jadi tuh urusan bersuci itu tuh ada yang alat bersuci itu ada air, tanah, debu dan sebagainya. Terus ada kafilat dengan cara bersuci. Nah, lalu ada macam dan jenis najis yang harus disucikan. Lalu ada benda-benda wajib yang harus disucikan, dan ada juga sebab-sebab atau keadaan yang menyebabkan untuk bersuci. Nah, terus ada najis itu kayak suatu kotoran yang seperti kayak darah, terus ada tinja atau kotoran yang hewan dan lainnya. Secara garis besar tuh najis itu terbagi menjadi dua. Nah, dua yaitu najis hakiki dan najis hukmi. Nah, najis hakiki itu tuh yang menghalangi keabsahan sholat tanpa adanya keringanan, contohnya itu seperti darah dan kotoran manusia. Sedangkan dengan najis hukmi itu hadas kecil yang dihilangkannya dengan cara berwudu. Kalau hadas besar itu dihilangkannya dengan cara mandi. Oke, ada media alat yang digunakan untuk bersuci. Media alatnya apa tuh? Ada air, alma, terus ada alat yang untuk menyama, adib, terus ada debu, aturab, ada menggosok, adab, terus ada yang menggaruk, alfal. Nah, terus ada juga macam-macam air. Ternyata macam-macam air ada 7 loh. Nah, ada macam air 7 itu ada air hujan, air sungai, air laut, air mata air, ada air embun, air salju, air sumur. Nah, itu kan macam-macam air. Nah, sekarang tuh ada pembagian air. Pembagian air itu ada 4 ternyata. Ada air mutlak, air yang suci dan mensucikan. Nah, air yang suci mensucikan itu air yang benar-benar masih murni dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lainnya. Nah, contohnya itu tuh air mutlak kayak air hujan yang datang dari atas gitu kan. Terus ada air salju, ada air laut, air zam-zam dan sebagainya. Lalu ada air musyamas, air yang suci dan dapat mensucikan, tidak makruh digunakan. Nah, kalian tahu nggak tuh makruh? Itu tuh ada hukum wajib dalam Islam. Hukum wajib itu ada 5. Hukum dalam Islam itu ada 5. Ada wajib, sunnah, makruh, mubah, dan haram. Nah, itu tuh jadi air musyamas itu air yang dipakaikan atau dipanaskan dengan terik matahari di tempat logam, bukan emas ya. Lalu ada air mustamal. Air mustamal itu air suci tetapi tidak dapat mensucikan. Nah, air itu sudah digunakan untuk bersuci ya kan. Lalu ada yang air menetes atau air terjatuh dari anggota tubuh kita dalam berwudu atau mandi gitu kan. Status hukum air tersebut itu tuh hukumnya tetap didasarkan hadas Nabi yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah. Ia berkata, Rasulullah SAW datang menjengukku ketika aku sakit dan tidak disadarkan diri. Itu kemudian beliau wudu lalu meneteskan bekas air wudunya kepadaku. Nah, kemudian aku sadar. Menurut Imam Malik itu imam wudunya kepadaku, aku sadar Imam Syafi'i tidak ada alasan untuk menjadikan air kehilangan kesuciannya hanya karena air itu digunakan, sebab tujuannya adalah bertemunya sesuatu yang suci dengan sesuatu yang suci pula, dan di pertemuannya itu tidak menimbulkan efek ataupun dampak sama sekali. Nah, adapun air mutanajis. Nah, air yang najis dan tidak dapat mensucikan. Contohnya itu air yang telah kemasukan benda najis atau yang sudah terkena najis, itu benar-benar air mustaman najis.
Nah, ada pula macam-macam tohara ya kan. Macam-macam tohara itu bersuci dari dosa atau kita bertaubat kepada Allah. Jadi kayak kita sudah melakukan perbuatan dosa yang besar ataupun kecil, maka itu kita harus segera bertaubat kepada Allah. Nah, karena ada di dalam suatu Al-Quran surat Hud, kalau kita telah melakukan segala dosa dan kita bertaubat itu, maka Allah tuh akan memberi kenikmatan yang baik kepada kita waktu yang telah ditentukan. Nah, jadi itu yang termasuk hal ini itu taharah rohaniyah, metode yang benar-benar mensucikan dari segala dosa. Adapun kayak contohnya ya, salah satu dua aja yang aku pernah berikan contoh itu adalah kayak gibah kita membicarakan kepada orang dari belakang. Itu kita harus meminta maaf dulu sebelum kita bertaubat kepada Allah. Kita meminta maaf kepada orang yang telah membicarakan, maaf ya gitu-gitu, maaf telah membicarakan kamu dari belakang gitu. Nah, terus ada juga dari berhutang. Kita meminjam kepada orang, kita bilang hutang akan membayar di hari berikutnya, misalkan contoh seperti itu, tapi dia malah kabur atau tidak mempertanggungjawabkan atas sebuah utang tersebut, itu maka harus benar-benar bertaubat, harus benar-benar bertaubat kepada Allah dan berjanji untuk tidak akan mengulanginya lagi, untuk tidak akan menggibah kepada orang, lalu tidak akan mengulangi janji dalam sebuah utang itu akan dipertanggungjawabkan loh ya. Nah, terus ada juga bersuci menghilangkan najis. Nah, najis itu tuh ada yang apa saja sih yang kotor gitu, ada dalam jiwa maupun najis dalam perbuatan. Yang sebelumnya itu mungkin perbuatan ya, atau jiwa juga sih bisa lah ya. Nah, terus ada benda-benda najis seperti kayak bangkai. Nah, itu kecuali bangkai ikan dan bangkai belalang. Bangkai yang lainnya itu benar-benar itu benda najis. Nah, terus ada darah, ada khinzirun gitu, ada khamar, ada kalbun, terus ada kucing dan kotoran, kencing, mohon maaf, ada kencing, kotoran, tinja atau binatang, susu binatang, widi dan madi, terus muntahat dari perut. Nah, macam-macam najis itu terbagi menjadi 3. Ada najis mukhaffafah, ada najis mutawasyiltah, ada najis mukhalazah. Nah, apa sih najis mutawaffafah itu mukhaffafah itu, nah najis itu najis ringan. Nah, najis ringan tersebut contohnya seperti ada anak laki-laki berumur 2 tahun, dia sudah buang air kecil atau kencing di dalam sejadah. Nah, itu tuh kita harus bayi laki-laki ya 2 tahun. Nah, itu tuh kita harus membersihkannya dengan cara mempercikkan air itu tersebut untuk hilang dari warna, rasa, dan bau. Setelah itu baru kalian beri kayak pewangi lah sedikit untuk menghilangkan dari situ ya. Nah, itu udah benar-benar cara bersucinya untuk najis mukhaffafah. Nah, kalau najis mutawasyitah itu najis sedang, najis yang benar-benar keluar dari kubur dan dubur manusia kayak seperti binatang, kecuali air mani ya. Cara membersihkannya ya tetap air suci mensucikan. Bagi April, air suci mensucikan itu dari benar-benar air keran langsung gitu kan. Kalau dari bak takutnya udah bekas-bekas sabun, itu bukan air suci mensucikan. Nah, terus ada najis mughalazah, najis berat. Nah, najis berat itu tuh najis berat yang hewan ya, ada kalbun dan babi ya kan, atau khinzirun. Nah, najis tersebut itu menurut April pribadi, kalau misalkan kita kena najis tersebut itu berat ya cara menghilangkannya bagi April sendiri ya, karena itu tuh kita harus 7 kali pakai debu atau air itu dicampurkan. Kita harus benar-benar siram dari tersebut, harus hilang dari warna, rasa, dan bau gitu, dan rupanya. Bagi April itu berat. Jadi kayak sebenarnya kita boleh untuk memelihara
sebuah hewan gitu, walaupun yang itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Karena Allah itu menguji kita gitu, menguji kita umat manusia. Jadi kita tetap harus menghormati hewan-hewan yang ada. Tapi tetap kalau kita udah kayak terkena air liur gitu atau terkena gigitan, kita harus bersuci. Nah, cara bersucinya dengan 7 air yang dicampurkan oleh debu. Ada kok gitu, atau debu ada kok gitu. Sekarang kan udah zaman now banget ya kan, ada debu-debu yang benar-benar khusus untuk membersihkannya dengan debu gitu. Jadi kita zaman now sekarang tuh banyak banget ya, sekarang udah benar-benar berubah banget. Yang April dapatkan dari sebuah ilmu dari manusia-manusia atau orang-orang pribadi yang sudah kayak, ada contohnya salah satu kayak wanita bercadar itu tuh beliau merawat serta mengurusinya dengan dogi-dogi tersebut. Luar biasa banget ya kan bagi April. Banyak loh gitu, banyak dogi-doginya, kayak dogi ditelantarkan oleh manusia-manusia lainnya gitu kan. Ya walaupun dalam Islam tuh emang nggak boleh, maksudnya nggak boleh terkena air liurnya ya kan, tapi kita tetap boleh untuk kayak bisa contohnya untuk menjaga sebuah rumah gitu, itu boleh kok, dibolehkan banget. Nah cara bersucinya tentang hal itu, kita pakai 7 kali siram dengan air bersih, dicampur dengan debu. Nah debunya itu ada khusus, sekarang udah zaman now banget, udah dicari. Kalau misalkan kalian belum tahu ya ilmunya ini, makanya aku kasih tahu. Nah terus ada najis yang dimaafkan. Najis yang dimaafkan itu ada bangkai. Nah jadi najis yang dimaafkan itu ada bangkai binatang yang darahnya tidak mengalir, seperti nyamuk, kutu dan sebagainya. Terus ada najis yang sangat sedikit gitu kan, najis yang sangat sedikit itu darah, terus ada darah bisul. Nah contohnya kalau darah bisul itu tuh kalau kita bisul, pecah bisul dalam keadaan sholat, itu di najis yang dimaafkan, gak usah dibatalkan ya. Terus ada juga kotoran yang mengenai biji-bijian yang akan ditebar, atau kotoran yang binatang ternak mengenai susu ketika dipares. Terus ada kotoran ikan yang ada di dalam air. Terus ada yang darah yang mengenai tukang jagal. Terus ada juga yang darah yang masih ada pada daging. Nah udah cukup nih, jadi tuh kesimpulannya kita tuh benar-benar harus tahu ilmunya tentang bersuci atau taharah dari segala sesuatu kotoran yang ada. Nah jadi tuh hubungan dalam Islam itu, kebersihan dan keindahan lingkungan ini merupakan wujud nyata dan ajaran dari ajaran taharah. Taharah termasuk tuntunan fitrah loh gitu, memelihara kehormatan dan harga diri orang lain. Terus ada memelihara kesehatan, lalu ada menghadap Allah dalam keadaan suci dan bersih. Masa menghadap ke Allah dalam keadaan kotoran, kan udah bilang banget ya. Jadi kita benar-benar harus bersih dari segala kotoran. Nah terus ada juga taharah berfungsi menghilangkan hadas dan najis, jika berfungsi sebagai penghapus dosa kecil dan berhikmah membersihkan kotoran indrawi. Jadi bagi April sendiri pribadi, kotoran taharah itu tuh sangat penting buat kita, karena kita tuh akan dipertanggungjawabkan oleh akhirat, karena kebersihan itu sebagian dari iman ya kan. Nah jadi taharah itu bagi April benar-benar harus tahu tata caranya, tata cara mencebok atau dari BAB, terus BAK gitu. Benar-benar kita harus tahu dulu ilmunya biar kita bisa pakai itu ilmu. Nah oke, cukup sekian, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila dari penyampaian yang April mungkin takut ada salah. Semuanya wallahu a'lam bishawab ya. Semua yang baik diambil, yang buruknya jangan diambil. Tapi sebelum dari melihat menonton hal ini, kalian cari tahu dulu sebelumnya dari guru-guru yang udah benar-benar fasih dalam ilmu agama. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.